Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kita. Kita akan kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan karena kita yakin bahwa dengan firman Tuhan yang kita lakukan juga dalam kehidupan kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelumnya mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Sungguh kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Itu sebabnya kami mau terus percaya dan berharap kepada Engkau. Saat ini pula ketika kami belajar, membaca, bahkan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami pun dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Yesus kuatku kembali akan memberkati kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang ke-11, tema yang akan saya bawakan pada saat ini adalah how we should live. Firman Tuhan katakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau kita mengacu kepada ayat tersebut, di sini ada satu ungkapan yang mengatakan tentang segala sesuatu. Bicara tentang segala sesuatu, kalau kita membacanya pada ayat yang ke-10, masih di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di situ firman Tuhan katakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi apa yang ditulis dengan segala sesuatu ini berarti langit bersama dengan segala unsur yang ada di dalamnya. Semuanya ini akan lenyap. Firman Tuhan katakan bahwa yang kekal, yang abadi itu hanya firman. Firman itu adalah Yesus sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kehancuran itu akan terjadi? Pada zaman Nuh, hal ini pun pernah terjadi. Walaupun tidak semuanya digulung atau dimusnahkan hancur. Tetapi kita melihat ketika Nuh hidup dan mendapatkan satu perintah untuk membuat bahtera, di situ pun ada satu tragedi besar yang terjadi sehingga memusnahkan begitu banyak makhluk hidup yang tinggal di atas muka bumi ini. Bahkan dituliskan di dalam firman Tuhan, hanya Nuh bersama dengan keluarganya, juga hewan-hewan yang memang diselamatkan oleh karena perintah daripada Allah sendiri, itu yang ada, yang tertinggal. Nah, dunia yang kita tempati saat ini pun akan datang waktunya, akan datang masanya dihancurkan. Kita orang-orang yang percaya, firman Tuhan katakan bahwa hari Tuhan itu, dalam ayat yang sudah kita baca tadi, hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada keselamatan yang Yesus sudah tawarkan dalam kehidupan kita, hari Tuhan, kehancuran itu akan datang seperti pencuri. Tetapi kita orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, kita menanti kedatangan Tuhan itu dengan sangat rindu, dengan penuh kerinduan. Maka ketika hari itu datang, maka hari itulah yang kita nanti-nantikan. Bukan seperti pencuri, tetapi kita telah siap karena kita semua tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau saat ini datang dalam pemikiran kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Tantangan apa yang akan kita hadapi? Bagaimana seharusnya kita hidup?
Kalau pertanyaan-pertanyaan ini datang dalam kehidupan kita, siapa saja yang mendengar dan menyaksikan tayangan ini, kita boleh mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, Yesus menjanjikan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kalau kita sudah menentukan pilihan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, lalu apa lagi yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-17, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, kalau kita sudah menentukan pilihan kita menjadi anak Tuhan, kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, Dia menjamin kita. Firman Tuhan katakan bahwa lakukan kehendak Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya yang dilakukan oleh Nuh untuk mengerjakan tugas tanggung jawabnya karena mendapatkan satu perintah untuk membuat bahtera dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Tetapi dalam ketaatan Nuh mengerjakannya. Tidak ada 1 inci pun, tidak ada 1 milimeter pun dia memakai pikirannya sendiri untuk melebihkan atau mengurangi ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah. Artinya dia melakukan tepat seperti yang difirmankan oleh Allah. Nah, demikian pun dalam kehidupan kita. Jangan kita memilih-milih firman mana yang kita sukai atau firman mana yang sulit untuk kita lakukan. Semuanya akan terasa sulit kalau kita melakukannya hanya berdasarkan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita tidak sendiri, Roh Kudus menolong kehidupan kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kita belajar untuk taat lakukan firman Tuhan, dasarilah itu semua dengan cinta kita, kasih kita kepada Allah kita. Karena Yesus pun di dalam ketaatannya sampai dia lakukan dengan sempurna menebus dosa kita di atas kayu salib. Dia serahkan semuanya untuk menebus kita dalam ketaatannya, karena cintanya, karena kasihnya kepada kita. Maka ketika kita pun mau belajar hidup taat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lakukanlah. Bukan dengan terpaksa, tetapi karena kita cinta kepada Tuhan. Dia begitu luar biasa mengasihi kehidupan kita. Maka kita pun belajar dengan sepenuh hati lakukan firman Tuhan karena kita cinta kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa hari-hari terakhir, akhir zaman ini, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga, di sini dikatakan bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Kita tidak bisa menolak hawa nafsu itu kalau kita tidak menentukan pilihan untuk kita hidup di dalam roh atau kita hidup di dalam daging. Tapi kita sebagai anak Tuhan, marilah kita hidup di dalam roh. Roh Allah akan tolong kita dalam ketaatan kita. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Percaya kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Dan kalau saat ini Tuhan ada orang-orang yang masih bimbang akan keselamatan yang datang daripadamu, biarlah Tuhan jamah kehidupan mereka. Apapun keberatan kesulitan yang dihadapi, kami tahu Tuhan mampu untuk memberikan kelegaan, kelepasan. Bahkan kami sangat bersyukur Tuhan beri hidup kekal kepada kami, orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kami, melakukan kehendak-Mu, kami mau taat. Karena kami melihat pengorbanan Tuhan yang luar biasa, kasih-Mu yang begitu besar, kami pun mau untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.